Bursa sejumlah ekonomi menilai terdapat dua hal yang perlu diakselerasi terkait industri 4.0, yakni infrastruktur digital dan literasi digital, di mana kedua sektor tersebut membutuhkan kolaborasi yang konkret antara pemerintah dan juga pihak swasta. Ekonom CSIS Indonesia Fajar B. Hirawan mengungkapkan bahwa saat ini terdapat dua hal yang perlu diakselerasi terkait industri 4.0, yaitu infrastruktur digital dan literasi digital, di mana kedua sektor tersebut membutuhkan kolaborasi yang konkret antara pemerintah dan pihak swasta atau pengguna, guna mengidentifikasi talent maupun skill yang dibutuhkan dalam menyusun sebuah program untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai bahwa penerapan industri 4.0 nantinya dapat mendorong percepatan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19. Seperti diketahui, sejak peluncuran Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian mengimplementasikan industri 4.0 pada sektor infrastruktur manufaktur melalui berbagai upaya. Salah satu di antaranya ialah pelaksanaan program Indonesia Industri 4.0 Readiness Index yang memberikan asesmen kesiapan dan pendampingan kepada perusahaan industri manufaktur dalam implementasi industri. Kemudian langkah selanjutnya ialah pihak Kemenperin akan menyelenggarakan Indi 4.0 Award Winners, yakni pemberian penghargaan bagi industri yang telah siap bertransformasi ke era 4.0, serta membangun ekosistem industri 4.0 agar dapat menciptakan sinergi, koordinasi, kolaborasi di antara pemangku kepentingan terkait untuk mengakselerasi transformasi industri menuju 4.0, berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, masih di Marga Review dan di segmen ini kita akan bahas topik mengulas kendala revolusi industri 4.0 dan kita akan berbincang bersama dengan Bapak Fajar B. Hirawan yang merupakan ekonom CSIS, dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom. Kita akan langsung sapa saja. Pak Fajar, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik, Alhamdulillah Mas David. Terima kasih Pak Fajar sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah mengulas kendala revolusi industri 4.0, Pak Fajar. Tapi mengawali perjumpaan, bagaimana Anda melihat perkembangan dari revolusi industri 4.0 di Indonesia pasca digaungkan dalam beberapa tahun terakhir, Pak? Ya, kalau ditanya terkait dengan progres dari revolusi industri 4.0 di Indonesia, menurut saya memang ada semacam orientasi yang mungkin berpindah ya, khususnya sejak adanya pandemi COVID-19. Nah, kalau kita bicara masalah infrastrukturnya, menurut saya memang masih ada yang perlu ditingkatkan gitu ya. Kalau kita bicara masalah apa sih dampak adanya infrastruktur digital yang lebih baik gitu ya di suatu negara, CSIS pernah melakukan studi bahwa ketika terjadi peningkatan akses digital sebesar 10%, itu bisa meningkatkan PDRB suatu daerah itu sampai dengan 0,92%. Ada studi lain juga sebenarnya menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara peningkatan akses digital dengan peningkatan pendapatan rumah tangga. Jadi menurut saya memang ini sangat penting gitu ya. Kalau misalnya kita bicara masalah infrastruktur digital, ya menurut saya memang harus ditingkatkan dan harus diakselerasi. Kita tahu bahwa memang orientasi saat ini memang kan mengarah kepada bagaimana cara memulihkan ekonomi nasional, khususnya di tengah pandemi. Tapi menurut saya ini adalah momentum. Karena apa? Karena sektor ICT itu memiliki kontribusi yang cukup baik di tengah pandemi. Bisa tumbuh positif 2 digit, 10,58% di tahun 2020. Di tengah sektor-sektor lainnya mengalami kontraksi, khususnya industri pengolahan yang berkontraksi di tahun 2020 sekitar minus 2,9%. Nah, menurut saya itu sih poin pentingnya gitu ya. Ya, dari sisi infrastruktur digital, kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini lebih menyasar kemana, Pak Fajar? Nah, kalau dibilang menyasar kemana, menurut saya harus merata. Kan gaung yang selalu disuarakan oleh pemerintah itu bagaimana caranya adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Jadi poinnya adalah di sini harus menyasar ke semuanya. Mas David, CSIS pernah melakukan atau sedang melakukan studi terkait dengan bagaimana merancang sebuah strategi pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Iya. Kita melakukan FGD di beberapa tempat, dan kalau misalnya kita bicara menyasar kemana, Mas David mungkin bisa mengambil contoh di daerah Jawa Barat saja. Di Jawa Barat saja dari 5.000 desa atau kelurahan itu masih ada 700 desa atau kelurahan yang tidak memiliki akses atau masih blank spot. Iya. Jadi menurut saya nggak usah jauh-jauh kita bicara pasar timur Indonesia, tapi di Jawa Barat saja yang dekat dengan ibu kota itu masih mengalami isu terkait dengan akses digital tersebut. Baik. Pak Fajar, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita juga akan singgung dari sisi literasi digital juga, Pak Fajar. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.